Hai, Mike di sini. Hingga kuartal ketiga tahun 2021 ini, harga laptop essential to entry level ternyata masih cukup tinggi ya, karena tingginya permintaan juga. Contoh, kalau kita misalnya ngikutin MSRP Aspire 5 Ryzen 4000 beberapa bulan lalu, itu kita dengan 8 juta udah dapet Ryzen 5. Sedangkan di generasi terbarunya di 5000 series, kita baru dapet Ryzen 3. Nah, apakah worth it untuk memilih laptop Ryzen 3 terbaru ini? Ayo kita bongkar. Langsung aja to the point, laptop ini pretty much hanya beda jeroan dan beda warna dengan Aspire 5 Ryzen 4000 yang sebelumnya udah kami review. Jadi buat yang belum nonton, kami ulang aja ya. Kalian harus tahu bahwa ini bukan laptop 14 inci seperti laptop BPJS pada umumnya. Aspire 5 punya layar 15 inci yang mestinya superior dalam hal kenyamanan kerja dibanding laptop 14 inci jika kalian senang layar besar dan butuh numpad. Di sisi lain, kontranya mengorbankan sedikit mobilitas dan belum tentu tas Anda muat laptop 15 inci. Sebagai produk yang orientasinya value, jangan expect konstruksi level ultrabook, terkecuali punggungnya yang terbuat dari metal. Yang mungkin urgent diperbaiki dari desain laptop ini sepertinya soal bezel yang jatuhnya relatif tebal buat standar 2021. Untuk laptop 15 inci yang bukan laptop gaming, seharusnya Acer bisa menipiskan bezel ini. Setidaknya kita mendapatkan sebuah webcam di posisi normal di atas layar, terus bisa ditidurin ya engselnya, walau nggak bisa dibuka pakai satu tangan. Oke lah, maybe desain bukan hal penting buat banyak orang, tapi yang lebih kami sayangkan dari laptop ini ialah adanya panel TN 15 inci yang hanya dibekali resolusi HD, bukan Full HD. I mean, dengan layar yang lebih besar, gue selalu expect dapat resolusi yang lebih tajam, tapi sayangnya tidak di Aspire 5 yang satu ini. Kami berharap banget semoga ada update SKU Ryzen 3 yang Full HD. Karena kalau kita lihat saingannya di harga yang sama dari merek-merek lain dengan CPU yang sama, mereka bisa naruh layar Full HD loh. Buat apa gitu layar gede tapi resolusi pecah? Bahkan Redmi Book 15 yang banyak dibully pun punya layar Full HD di harga jauh lebih murah. Di sisi percolokan ada headphone jack USB 2.0 dan Kensington lock di kanan. Lanjut kiri, ada charging port, LAN port, HDMI, 2 USB-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya always on, serta satu USB-C 3.2 Gen 1. Sejujurnya, ini adalah Ryzen 3 5000 series Lucien pertama yang kami sentuh. Makanya, ini yang jadi inti dari video today. Improvement terbesar dari pendahulunya tersebut adalah support SMT sehingga punya 4 core 8 thread. Lebih banyak dari Ryzen 5 4500U yang tanda kutip cuma punya 6 thread 6 core. Berkat SMT, tentu saja ada lonjakan dari Ryzen 3 Renoir, tapi ternyata nggak disangka bisa dianggap nyentuh level Ryzen 5 generasi sebelumnya. Bahkan pas kita tes di Blender, kecepatan rendernya bisa lebih unggul sedikit dibanding 4500U di Aspire 5 sebelumnya. Dibanding Intel Core i3 pun yang biasanya unggul di Premiere, 5300U ini sanggup ngasih persaingan sengit. Nah, hal lain yang jadi improvement dari 4300U adalah GPU RX Vega 6 lebih kencang dari RX Vega 5 dan jadi setara 4500U. Hal ini membuatnya semakin kompetitif meski ya masih jauh dari IGP Iris Xe yang ada di Core i5. Karena pas kita terima ini masih single channel, kita langsung tambahin jadi 16GB dual channel biar IGP-nya maksimal. Hasilnya mantap, Genshin dan Valorant setting lo lancar, sekali lagi juga karena kebantu resolusi layar yang begitu rendah. Manajemen panas yang dilayani satu heatsink dan 2 heat pipe tidak tampak ada masalah. Terkecuali suhu permukaannya lumayan anget saat masuk full load, meski CPU-nya nggak sampai throttling. Oh iya, for some reason, seperti yang tadi gue disebut, RAM-nya 8GB single channel soldered, plus masih ada satu slot kosong, yang memungkinkan RAM up to 24GB. Makanya tadi kita tambahin jadi 16GB biar dual channel. SSD-nya NVMe 512GB dengan speed yang udah pasti nothing special. Mestinya sih laptop segede gini punya ya tambahan slot M.2 dan SATA 2,5 inci berhubung ada free space, dan betul, ada kabel dan tray yang termasuk di dalam box yang bisa kalian pasang.
Nah, soal pengalaman, ada beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, keyboardnya sih luas, enak ada numpad, tapi ya fitur-fiturnya biasa banget, standar laptop Acer entry level. Tanpa lampu caps lock, tombol panah kecil yang nyatu dengan media button, bahkan tidak ada backlight yang bisa dinyalakan. Seenggaknya touchpad cukup luas. Though, dengan harga segini, gue berharap at least kita dapat fingerprint reader buat memudahkan login. Karena chip efisien dan resolusi layar kecil, ada silver liningnya guys, yaitu baterai awet. Bisa tahan 10 hingga 11 jam penggunaan ringan, dan hanya perlu dicas via adapter 45 watt yang relatif mungil. USB-C charging sayangnya nggak support. Ditanya kualitas speaker, rasanya tidak ada yang worth untuk dikomentari. Oke, sudah jelas ya bahwa Ryzen 3 5300U ternyata mampu head-to-head dengan Ryzen 5 4500U. Segitu mantapnya loncatan performa Ryzen dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga beli Ryzen 3 aja udah oke buat sebagian besar orang termasuk content creator. Well, kami berharap Intel bisa keep up dengan progres AMD di CPU low power biar tetap seru, seperti halnya Tiger Lake H45 bersaing sama Ryzen 5000 di laptop gaming. Nah, untuk laptopnya sendiri, kesannya agak nanggung ya. Harganya sih oke lah, karena sekarang laptop essential lagi pada naik harganya. Namun, alangkah baiknya kalau ukuran 15 inci dijustifikasi oleh layar Full HD. Menurut kami Acer agak gimana gitu, masa yang versi Ryzen 5-nya aja masih ada yang pakai layar HD, bukan Full HD. Padahal harganya udah 10 juta gitu kalau kita lihat di Tokopedia. Please deh, ini bukan tahun 2011, ini udah tahun 2021. Udah semestinya setiap laptop 15 inci itu punya layar Full HD. Contoh, ada nih alternatif seperti Lenovo V14 yang pakai Ryzen 3 5300U juga, tapi 14 inci dan udah Full HD. Bahkan dengan harga lebih murah, meski mengorbankan SSD-nya hanya 256GB. Cuma again, SSD bisa di-upgrade, tapi upgrade layar tuh jauh lebih susah. Ya, itu aja dulu soal pengalaman singkat kami. Pastinya jaga kesehatan. Jangan lupa like dan share video ini. And as always, stay safe.